Sebelum memulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, mungkin aku bisa sharing sedikit tentang apa yang akhir-akhir ini aku mungkin rasakan. Jadi mungkin dalam beberapa kurun waktu ini aku merasa jauh dari Tuhan, seperti kekosongan hati, kayak sama Tuhan tuh jauh gitu, kayak nggak deket. Lalu gimana rasanya kayak Tuhan itu selalu mengingatkan dan selalu pakai dengan cara apapun untuk kita tuh jadi dekat dan mencari Dia lagi. Jadi dengan apapun, misalnya kalau kita dekat dengan Tuhan, caranya dengan kita saat teduh. Kita dekat dengan Tuhan tuh kita dengan baca Alkitab atau kita worship. Kita harus peka dengan kondisi itu. Yang mana ketika Tuhan mengingatkan kembali dengan lagu puji-pujian, terus kayak kok mulai haus ya akan Tuhan, mulai mencari. Begitu ketika worship di rumah sebelum berdoa, begitu lagi worship kok lagu ini kayak nggak pernah tahu ya. Terus kayak kok nggak pernah dengar lagu ini, tapi kenapa Tuhan bisa membuat jadi bisa bernyanyi lagu ini, kok aneh. Begitu dibuka liriknya, ya ampun, ini tuh benar-benar apa yang sedang aku rasakan, kayak kering, kosong, kayak aku mencari Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu itu. Kayak wow, Tuhan luar biasa ya dengan caranya Dia. Ya, dan juga berterima kasih untuk atas kesempatan yang Tuhan kasih, karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melayani, kita masih diberikan kesehatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan memang di kondisi seperti ini kita tahu bahwa kita mungkin ada yang bimbang, kita bingung dengan kondisi seperti ini, kita mungkin ada yang mulai gak takut atau mungkin ya bodoh amat, tapi dengan kondisi seperti ini kita terus percaya dan kita terus berserah kepada Tuhan bahwa di situasi dan kondisi apapun Tuhan yang melawat kita, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, keluarga kita, teman-teman kita. Jadi kita harus peka terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus cari Tuhan terus dan kita tetap harus berserah kepada Tuhan. Mari sebelum kita mulai puji-pujian, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, Kau berikan kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini di mana kami berkumpul mungkin dengan keluarga kami Tuhan, atau dengan saudara kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau hadir Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan dengan kondisi ini Tuhan, kami bukan semakin mundur Tuhan, tapi kami selalu semakin maju Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk kami juga di sekitar kami juga bisa support mungkin teman-teman kami yang mungkin jauh dan bingung Tuhan mencari Engkau seperti apa, yang bingung dengan kondisi yang seperti ini kami harus seperti apa, tapi Engkau pakai kami Tuhan untuk kami dapat menarik mereka Tuhan, untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, jangan khawatir. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau berkati Tuhan pagi ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yesus. Yes, Lord Jesus. Hanya Kau yang mampu pulih
Sekali lagi kami perlu Kau Tuhan. Yes, keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu. Kami tak, yes, kami gak bisa sendiri, jalan sendiri. Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Katakan sekali lagi dengan hati yang sungguh. Kami perlukan keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yes. Kami perlu Kau Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan juru selamat kami Tuhan. Kemanapun kami mencari Tuhan, kami mencari Engkau Tuhan. Di saat kami bimbang Tuhan, di saat kami bingung Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, karena hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya Tuhan hanya Engkau Tuhan. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes, Lord. Mari kita nyanyikan lagu ini. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu
sumber oh Yesus Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Rasakan lagu dengan hati yang sungguh. Oh Yesus, Engkau begitu baik Tuhan. Yes. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, amin. Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku setiap pribadi ya Tuhan. Engkau nyatakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang besar. Nama-Mu ajaib, Nama-Mu yang berkuasa. Oleh karena Nama-Mu ya Tuhan yang berseru kepadamu diselamatkan. Amin, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tengah-tengah situasi di mana kami mendengar kabar-kabar yang begitu setiap hari menjadi makanan. Kabar kematian, kabar sakit, kabar kedukaan yang lama-lama seolah-olah menjadi biasa. Dan rasanya di tengah-tengah situasi seperti ini, untuk kembali berkata bahwa Tuhan berkuasa, Allah berkuasa, itu seolah sesuatu yang tidak biasa lagi. Tetapi Tuhan, kami disadarkan bahwa kuasa Tuhan bukan hanya bicara tentang kesembuhan, bahwa kuasa-Mu bukan hanya bicara tentang bagaimana seorang disembuhkan dari sakit, tetapi kuasa Tuhan juga bicara tentang kuasa salib, kuasa menanggung segala sesuatu bersama dengan salib Tuhan, menanggung segala perkara bersama dengan Yesus. Dan oleh karenanya Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan
Tuhan Engkau menyatakan kepada setiap kami kuasa untuk menanggung segala perkara di dalam Engkau. Dan beroleh maksud-maksud Tuhan, beroleh kehendak Tuhan yang tertinggi, yaitu setiap kami ya Tuhan beroleh kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan, beroleh kelegaan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan saatnya kami mau dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami masing-masing untuk siap dengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudara, saya ucapkan selamat pagi kepada setiap saudara-saudara. Saya berharap saudara-saudara semuanya dalam keadaan sehat. Dan memang dalam kondisi cuaca yang seperti ini kita mendengar banyak bencana yang terjadi. Tanah longsor hari Sabtu yang lalu, kita juga turut berduka cita bersama-sama dengan seluruh keluarga dari penumpang dan juga kru Sriwijaya SJ182. Kita sebagai sebuah bangsa Indonesia turut berduka di awal tahun 2021 ini kita menghadapi berita yang seperti itu. Tetapi saudara-saudara, kita semua belajar bersama-sama untuk mendoakannya. Kiranya Tuhan menolong semua proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah di dalam menemukan para jasad. Dan kita berharap apabila masih ada yang hidup juga dapat ditemukan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Nah saudara-saudara, mari kita akan datang kepada Tuhan saudara-saudara dalam firman Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini kembali di dalam minggu yang ketiga, kita masih masuk seri bulan Januari berakar di dalam Kristus. Dan hari ini saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Saudaraku, pada waktu zaman Yesus, sebenarnya istilah murid itu sesuatu yang umum, artinya orang-orang berguru dan mereka menjadi murid dari para rabi-rabi yang ada pada waktu itu. Ya, secara umum kata murid itu menunjuk seorang yang sedang belajar atau magang bersama dengan seorang rabi. Kebanyakan ya mereka belajar tentang kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Taurat Tuhan. Yesus pada waktu dia mulai menyatakan dirinya sebagai seorang rabi atau seorang guru, orang-orang mulai mengenal dia sebagai seorang rabi, itu bukan hanya memakai kata murid untuk para murid-muridnya, tetapi juga mulai menambahkan arti baru di dalam kata murid. Yesus mendefinisikan ulang istilah murid dan memberikan suatu arti yang radikal, saudara-saudara. Dan ini kita bisa lihat di dalam ayat-ayat yang saya bacakan ini. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dan 27 dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan di sini, satu ajakan yang radikal, saudara-saudara. Lukas pasal 9 ayat 23 dan 24, kita juga menemukan ini. Katanya kepada mereka semua,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Perhatikan, dari ayat-ayat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa seorang murid Yesus bukanlah seorang yang sedang belajar atau seorang yang sedang magang, belajar ilmu kehidupan atau belajar ilmu tentang Taurat Tuhan, tetapi seseorang yang tahu harga, mengikut Yesus dan mau membayar harganya apapun yang terjadi. Disinilah terletak nilai keradikalan menjadi murid Yesus, yaitu tahu harganya dan tetap mengikut Yesus apapun yang terjadi. Itulah saudara-saudara. Jadi saudara dan saya yang menjadi murid Yesus, keradikalan menjadi murid Yesus itu terletak di sini. Bagaimana saudara dan saya mengikut Yesus dan tanpa berpikir lagi untuk kita mengikut Yesus apapun yang terjadi. Di sini saudara-saudaraku, kita menemukan adanya keabsolutan, kemutlakan penyerahan diri ketika saudara dan saya menjadi murid Yesus. Seorang penulis Lee Camp, dia mengatakan begini, Yesus dari Nazaret selalu datang dan meminta para murid untuk mengikut dia. Bukan sekedar menerima dia. Bukan sekedar percaya kepada dia. Bukan sekedar menyembah dia. Tetapi mengikut dia. Seseorang itu jelas menjadi pengikut Yesus atau tidak sama sekali. Ini berarti tidak ada middle ground, tidak ada tengah-tengah, yaitu orang yang katanya mengikut Yesus tetapi ternyata tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Hanya ada satu, jika ingin jadi murid Yesus, ya harus mengikut dia dan membayar harganya. Jadi di sini sekali lagi pemuritan adalah penyerahan yang absolut, yang mutlak kepada Yesus. Disinilah terkandung konsep kerajaan Allah. Pemuritan itu berarti kita berada di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Kita berada di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Dan itu melingkupi seluruh area kehidupannya. Pilihannya adalah apakah Yesus adalah Tuhan atau pemerintah atas hidupmu atau tidak sama sekali. Yesus apakah menjadi Tuhan dan pemerintah atas hidup kita atau tidak sama sekali. Tidak ada area abu-abu, tengah-tengah itu tidak ada, saudara-saudara. Kalau kita tidak berada di pemerintahan Allah, di bawah pemerintahan Yesus, maka kita bukanlah warga kerajaan Allah. Atau bukanlah murid Yesus. Dan saudara, bagi jemaat mula-mula ini begitu clear, begitu jelas. Itu sebabnya begitu mereka mengikut Yesus, mereka sadar taruhannya nyawa mereka. Dan mereka dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan mereka berkumpul setiap hari, memecah-mecahkan roti dan belajar pengajaran-pengajaran dari para rasul. Perhatikan betapa mereka memiliki dedikasi yang tinggi sekalipun kemudian mereka mengalami penganiayaan. Mereka takut, iya. Mereka begitu merasa terdesak, ya betul. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa bersama-sama. Penyerahan yang absolut, yang mutlak. Itu membawa kepada level-level mereka berani mengambil resiko dan belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ketika mereka menghadapi resiko-resiko itu. Itu adalah pemuritan. Dan berada di bawah pemerintahan kerajaan Allah.
Bagaimana gereja masa kini? Gereja masa kini perlu menangkap dan semangat serta gairah seperti jemaat mula-mula yang mereka menjadi murid Yesus dan berani membayar harga. Dan saudaraku, ada satu definisi pemuritan dari Edmund Chan yang dia mengatakan, saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia, pemuritan adalah tentang suatu jenis orang tertentu yang secara radikal mendedikasikan dirinya atau berkomitmen untuk suatu jenis tujuan tertentu yang melalui proses tertentu menghasilkan suatu produk tertentu. Perhatikan, pemuritan adalah suatu jenis orang tertentu yang melalui proses tertentu kemudian mereka mendedikasikan kepada satu tujuan tertentu dan pada akhirnya menghasilkan produk-produk tertentu. Itu semua kita perhatikan berarti kata bahasa Indonesia yang dipakai di sini tertentu. Itu berarti ada satu standar yang dimulai dari kata atau orang tertentu. Pertanyaannya bukanlah apakah kita sebagai gereja sedang memuridkan atau tidak, karena kalau gereja ditanya apakah gerejamu adalah gereja yang memuridkan orang-orang menjadi murid Yesus, pasti jawabannya iya. Tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah murid yang seperti apakah yang dihasilkan oleh gereja kita? Apakah yang dihasilkan oleh gereja sebagai gereja yang memuridkan? Murid yang seperti apakah yang kita ingin kembangkan, yang kita ingin bangun? Jadi lebih kepada pertanyaan gereja kita ini di hadapan Tuhan menghasilkan murid yang seperti apa ya? Apakah murid yang benar-benar komitmen kepada tujuan yang radikal itu dan berani membayar harga mengikut Yesus apapun yang terjadi. Jadi saudaraku, bicara tentang menjadi murid Yesus di tahun 2021, kita belajar untuk melihat mulai dari jenis orang tertentu yang mengikuti satu proses dan mendedikasikan kepada tujuan tertentu dan pada akhirnya membawa sebuah produk tertentu. Gereja kita, saya berdoa dan berharap dan mengajak seluruh jemaat untuk menghasilkan produk tertentu, buah di dalam kerajaan Allah. Dan produk itu adalah produk murid-murid Yesus yang menjadi semakin serupa dengan Yesus. Ini berarti apa? Ini berarti yang pertama, pemuritan adalah suatu proses di inside out. Pemuritan adalah satu proses dari dalam keluar. Pemuritan itu diawali dari saya dan saudara, dari saya dan Anda. Dari pribadi, pemuritan tidak dimulai dari sebuah program. Pemuritan itu dimulai dari kehidupan, dari pribadi saudara-saudara dan saya. Karena pemuritan itu berbicara tentang sharing life, berbagi kehidupan seperti yang Yesus kerjakan. Saudara dan saya adalah modal dari murid Yesus. Saudara dan saya adalah modal dari kerajaan Allah dan kehidupan kita yang diproses dari dalam keluar. Kita memang diciptakan oleh Allah, tetapi saudara-saudara, kita ini dilahirkan di dalam tabiat dosa Adam. Tidak heran kita itu memiliki ketertarikan kepada Allah itu minim, saudara-saudara. Kecil, bahkan tidak tertarik sama sekali. Secara alamiah, nilai-nilai kita itu mencerminkan nilai-nilai dunia, saudaraku. Nilai-nilai yang kita hidupi itu mencerminkan nilai-nilai dunia yang sementara ini. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat adalah mengedepankan kehidupan yang sementara ini, saudara-saudaraku.
Perhatikan, bagaimana orang lebih membelani, lebih mementingkan hal-hal yang sementara ini dan hal yang kekal itu rasanya sulit untuk kita terima, sulit untuk menjadi patokan dari keputusan-keputusan kita. Mengapa? Ya, sebab kita lahir di dalam tabiat dosa Adam. Ada ketertarikan kepada hal-hal yang bersifat sementara. Dan saudara dan saya, pemuritan diawali dari kita. Dari manusia batiniah kita. Sebagai murid Yesus, nilai-nilai kita harus dimuridkan, dihidupkan melalui Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pemuritan itu diawali dari hati kita, saudaraku. Pemuritan itu dimulai dari di mana kita menaruh harta kita, di situ hati kita. Kalau kita menaruh harta kita, menaruh perkara yang penting adalah perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang nanti sesudah kita selesai dengan kehidupan di sini, itu perkara yang jauh lebih penting, maka disitulah hati kita berada, saudaraku. Dan pagi hari ini, ketika kita sadar bahwa pemuritan bicara tentang proses di inside out, mari kita akan tenang sejenak, merenungkan sejenak. Selama sekian tahun saya menjadi orang Kristen, perkara-perkara batiniah, perkara-perkara yang di dalam, perkara karakter, perubahan-perubahan apakah yang itu telah terjadi di inside out. Saudara, kalau penampilan luar itu dengan mudah, dengan cepat kita merubahnya. Kalau baju rumah kita cat ulang, atau baju kita beli baju, atau wajah kita make up dengan produk yang baik, dengan make up artis yang baik, wajah saudara bisa berubah. Dan bukannya itu saja, saudara juga bisa di make up, di permak ketika muncul di dalam gambar atau foto. Ada aplikasi yang sangat banyak ditemukan di dalam handphone. Dan melalui aplikasi itu penampilan luar kita, wajah kita, jerawat jadi hilang. Saudara-saudara, hal yang di luar ini lebih mudah untuk dihilangkan, disamarkan. Dan banyak orang, banyak di antara kita begitu concern, begitu peduli dengan apa yang kelihatan dari luar. Tetapi saya mau katakan dan ingatkan saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingin bertumbuh menjadi murid Yesus yang radikal, engkau harus sadar bahwa Tuhan itu memperhatikan yang di dalam, bukan yang di luar. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, saya bacakan di dalam bahasa Inggris 7b. People judge others by what they look like, but I, yaitu Tuhan, judge people by what is in their hearts. Orang itu menilai dari apa yang nampak dari luar, tetapi Allah itu menilai apa yang ada di dalam hati. Saudaraku, di dalam perjanjian baru Yesus juga mengatakan, Matius 15 ayat 11 mengatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi apa yang kita lakukan saudara-saudara adalah fokus kepada the inside out. Perhatikan manusia batiniah kita, hati saudara-saudara. Ketika saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saudara perhatikan sikap
sikap hati kita. Ketika saudara-saudara ramah kepada orang lain, saudara perhatikan sikap hati kita. Ketika saudara-saudara bekerja, perhatikan sikap hatimu. Ketika saudara-saudara membangun hubungan, perhatikan sikap-sikap hatimu. Buah-buah apa yang engkau sedang kembangkan di dalam hubungan itu, saudara-saudara. Disinilah saudara-saudara proses pemuritan itu terus terjadi ketika kita fokus kepada the inside out, apa yang dari dalam ini, lalu kemudian perlahan tapi pasti keluar, saudara-saudara. Dan yang kedua, saudara-saudara, pemuritan adalah proses menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Perhatikan saudara-saudara, kata kerajaan Allah di sini berbicara tentang orang yang hidup di dalam hubungan dengan Allah sebagai raja, orang yang berada di pemerintahan Allah. Sadarkah kita sebagai orang Kristen, saudara dan saya ini berada di pemerintahan Allah? Dan pemerintahan Allah itu punya nilai-nilai tertentu yang juga berbeda dengan nilai-nilai dunia ini, saudaraku. Dan nilai-nilai itu menghasilkan budaya-budaya tertentu, saudara-saudara. Kebiasaan-kebiasaan tertentu. Itulah saudara-saudara. Sehingga lama-lama saudara dan saya ini bisa menjadi berbeda dengan orang lain karena kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Dan firman Tuhan juga berkata, carilah terlebih dahulu, carilah terlebih dahulu. Apa yang dimaksud carilah terlebih dahulu? Carilah terlebih dahulu ini tidak berbicara tentang prioritas, bukan itu. Karena kalau saudara perhatikan di sana, ayat-ayat sebelumnya Yesus mengatakan hal-hal ini dicari oleh bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa mencari hal-hal ini. Artinya semua bangsa-bangsa itu mencoba mengutamakan, mencoba melihat dari semua, dan inilah yang mereka cari. Mereka mencari itu. Dari mulai bangun pagi sampai tidur, itu yang mereka cari. Dan Yesus mengatakan carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara tentang tujuan. Karena bukan berarti saudara dan saya sebagai orang Kristen lalu kita tidak bekerja, kita hanya beribadah saja. Kan saya mencari kerajaan Allah. Kita berdoa terus sepanjang hari. Bukan itu saudara-saudara. Ini berbicara tentang tujuan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika saudara bekerja, tujuan saudara-saudara oke mencari rezeki, tetapi tujuan yang lebih lagi adalah melalui pekerjaan kita, itu kita tunduk kepada pemerintahan Allah dan kerajaan Allah datang melalui pekerjaan kita. Kehendak Allah terjadi melalui pekerjaan kita. Itulah kita berusaha menemukan tujuan yang ada di dalam pekerjaan kita untuk menyenangkan hati Tuhan sehingga melaluinya kerajaan Allah datang. Itulah artinya carilah dahulu kerajaan Allah. Di dalam pernikahan kita, demikian juga dalam pernikahan kita. Pernikahan orang Kristen itu juga bukan pernikahan yang free masalah, tidak ada masalah. Ada konflik, ada masalah. Tetapi bagaimana ketika saudara menyelesaikan masalah itu, saudara melihat agar kerajaan Allah itu terjadi di tengah-tengah masalah itu. Di mana melalui itu saudara-saudara, saudara tunduk kepada pemerintahan dan kehendak Allah.
di dalam hubungan kita, relationship kita, di dalam keluarga kita. Sebagai orang tua, saudara membesarkan anak-anak, saudara harus mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Pastikan bahwa engkau melalui pendidikan anak-anak kita mencari kerajaan Allah. Kita memastikan bahwa melalui apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, mereka akan hidup mengenal Allah dan hidup di bawah pemerintahan Allah, kehendak Allah. Perkenalkan anak kita sejak kecil, sejak dini dengan Tuhan. Ajar mereka berdoa, ajar mereka menyanyi puji-pujian, ajar mereka sekolah minggu, ajar mereka untuk menyadari adanya Tuhan dengan mengajar mereka berdoa. Tentu tidak mudah, karena anak kecil belum punya pikiran abstrak. Tapi disitulah artinya kita mencari kerajaan Allah, yaitu melewat pendidikan anak-anak kita memiliki tujuan agar kerajaan Allah itu terjadi atas anak-anak kita. Itu maksudnya saudara-saudaraku. Jadi mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya adalah secara sengaja menjadikan Allah itu sebagai pusat hidup kita, sebagai cinta yang menghanguskan kita. Cinta akan Allah itu cinta yang menghanguskan kita dan dengan sengaja terus mengejar Dia di atas segalanya dan memberikan tempat kepada Allah di atas segala sesuatu, di dalam pikiran, perkataan, tindakan, dan setiap area hidup saudara dan saya. Dan saudaraku, kerajaan Allah itu diwujudkan melalui nilai-nilai. Nilai-nilai kerajaan Allah itu ada di mana? Ada di dalam firman Tuhan. Ada nilai pengampunan, ada nilai iman, ada nilai kerendahan hati, ada nilai ucapan syukur, kehidupan yang bersyukur. Saudaraku, saya ambil bagian pagi hari ini dari Lukas pasal 17. Di dalam Lukas pasal 17 ada beberapa nilai yang saya mau berikan pagi hari ini. Yang pertama nilai pengampunan. Lukas 17 ayat 1 sampai 4, di sana Yesus berbicara tentang bahwa apabila kita ini jangan sampai membuat orang lain itu kemudian tersesat, dan apabila mereka kemudian berbuat dosa datang kepada kita, maka kita diperintahkan Tuhan, diperintahkan bukan disarankan, diperintahkan untuk mengampuni. Saudaraku, pengampunan adalah nilai kerajaan Allah bagi setiap murid Yesus. Kita itu menjadi warga kerajaan Allah karena kita menerima pengampunan. Pengampunan Allah, sehingga pengampunan adalah nilai dari kerajaan Allah. Sebagaimana kita menerima pengampunan secara cuma-cuma karena memang kita tidak sanggup membayarnya, maka demikian juga kita memberi pengampunan kepada orang lain secara cuma-cuma. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 5 dan 6, Yesus berbicara tentang iman di sana. Yesus mengatakan satu pernyataan kepada mereka murid-murid, dan para murid mengatakan, Tuhan kuatkanlah iman kami. Dan Yesus menjawab, kalau kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon murbai ini untuk tercabut engkau dan tertanam di laut, pasti pohon ini akan menurut perintahmu. Yesus sedang berbicara apa? Yesus sedang berbicara bukan sebenarnya tentang besar kecilnya iman, karena dia mengatakan apabila kamu punya iman sebesar biji sesawi, biji yang sangat kecil. Yesus tidak sedang berbicara besar kecilnya iman. Yesus berbicara apabila kamu punya iman sebesar apapun.
Jadi yang terpenting bukan besar kecilnya iman, tetapi kepada siapa saudara dan saya beriman, kepada Yesus. Dan di tengah-tengah situasi keadaan ini kita beriman kepada Dia, mengikut Yesus. Disitulah dinamika iman, naik turunnya iman. Yang terutama adalah fokus beriman kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus. Dan ketika kita melakukannya, saudara dan saya menjalani nilai-nilai kerajaan Allah. Ada banyak nilai di dalam firman Tuhan yang kita bisa temukan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Nilai kerendahan hati, nilai hidup yang bersyukur. Saya mengajak kita juga mengingat nilai hidup yang bersyukur ini, saudaraku. Yesus memberikan gambaran di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 dari 10 orang kusta yang disembuhkan, dan hanya ada satu yang kembali dan mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Saudaraku, kita harus mengucap syukur kepada Yesus karena kita telah diselamatkan. Penyelamatan saja itu sudah cukup. Apalagi kalau Tuhan memberikan kita berkat-berkat yang lain sementara kita hidup di muka bumi ini. Wow, saya ingat satu pujian yang lama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita menyadari kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup. Kita jalani hidup dengan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi. Karena bersyukur adalah nilai kerajaan Allah. Melalui bersyukur kita sedang mencari kerajaan Allah. Karena kita bersyukur kepada Tuhan yang sanggup berdaulat dan merancangkan rancangan yang indah dalam hidup saudara dan saya. Dunia ini bukan menjadi lebih baik. Kita tahu itu. Oleh sebab itu, justru disinilah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengucap syukur senantiasa. Ucapkan syukur. Apa yang saudara syukuri pagi hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah ditaburkan kepada setiap kita semua. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus, apa yang kita cari? Apa yang kita usahakan untuk kita menemukannya? Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi, bahwa di dalam kesementaraan ini Tuhan izinkan ada berbagai macam pengalaman. Dan segala macam pengalaman itu mari kita bawa untuk sekali lagi carilah kerajaan Allah. Di dalam pengalaman saudara-saudara, carilah kerajaan Allah. Di dalam ketika saudara berusaha dan bekerja, carilah kerajaan Allah. Ketika saudara-saudara menghadapi tantangan, persoalan, carilah kerajaan Allah. Karena itulah yang dimaksudkan Tuhan. Bahwa mencari kerajaan Allah berbicara tentang tujuan dari segala sesuatu yang kita kerjakan adalah kita berpikir bagaimana kerajaan Allah kita temukan. Sekalipun itu di dalam masalah, sekalipun itu di dalam perkara-perkara yang tidak menyenangkan, kita mencari nilai kerajaan Allah di dalamnya. Sehingga oleh karenanya saudara dan saya menjadi orang-orang yang menikmati surga di muka bumi ini, menikmati kerajaan Allah. Haleluya. Mari saya mengajak kita menyanyikan pujian ini yang terutama. Katakan bersama-sama haleluya. Angkat hatimu, tinggikan namanya. Haleluya. Amin. Oh, haleluya Yesus, amin.
saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Mari katakan bersama-sama dengan saya, amin, haleluya. Oh, saya mau cinta Yesus, amin. Oh Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Saya mau cinta Yesus. Mari kita katakan dari dasar hati kita yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. yang terutama, Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, saya mau cinta Yesus. haleluya, haleluya, saya mau cinta. Haleluya, haleluya, amin, amin. Segala perkara mau katakan mau cinta Engkau Yesus, amin. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus, saya mau cinta, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Yes, Lord. Amin. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di dalam setiap umatmu, di dalam setiap pribadi Tuhan. Mereka yang jauh Engkau bawa mendekat kembali kepada Engkau. Mereka yang berada di dalam satu keadaan yang membuat mereka sedang mempertanyakan Engkau. Mari Tuhan ajar kami untuk kembali mencari kerajaan-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah semua itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan-Mu ya Tuhan. Untuk belajar mengampuni kepada mereka yang bersalah kepada kami. Untuk kami belajar bersyukur di tengah-tengah segala keadaan. Untuk kami belajar menjadi humble, menjadi rendah hati dan melayani tanpa pamrih ya Tuhan. Karena itu adalah kepercayaan-Mu bagi setiap kami, dan kami mau melakukan bagian kami ya Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk sekali lagi ya Tuhan memiliki kemurahan hati ya Tuhan. Karena kami telah mendapatkan kemurahan dari Engkau. Ajar kami untuk hidup dari anugerah kepada anugerah ya Tuhan. Mempercayai bahwa masa depan di dalam Engkau, Engkau yang pegang kendali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan segala rencana kami di tahun ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan ajar kami untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah ini dengan iman yang dinamis. Bukan iman yang kecil atau besar, tetapi kepada siapa yang kami beriman, kepada Yesus kami beriman. Itulah yang terpenting
penting ya Tuhan. Karena Yesus yang akan menolong kami untuk melewati segala keadaan. Dan terutama ya Tuhan, iman kami membawa kami mengerjakan keselamatan di dalam Engkau. Sehingga kami disempurnakan karakter kami inside out ya Tuhan. Tuhan memproses manusia batiniah kami dan keluar di dalam setiap perkataan, di dalam pikiran, sikap, dan segala tingkah laku kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami masing-masing. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, saya akan sampaikan pengumuman untuk 1 pekan ke depan ini, 1 minggu ke depan ini. Saudaraku, pada hari Selasa akan ada family gathering, ada KTB family hari Selasa ini. Saya mengundang kepada setiap family, keluarga untuk kita bergabung bersama-sama. Kita akan berbagi pada hari Selasa ini, dan kemudian hari Kamis akan ada komunitas tumbuh bersama di Barat 1, Barat 2, Barat 3 dan KTB Timur. Saudara, mari kita bergabung saudara di dalam KTB kita secara online berkomunitas. Percayalah, apa yang saudara tabur hari ini, itulah yang saudara akan tuai. Kalau saudara ingin menuai di masa-masa yang akan datang kekuatan, di masa-masa yang akan datang kemuliaan Tuhan yang muncul melalui perubahan hidupmu, engkau harus tabur bersama-sama untuk meluangkan waktu belajar firman Tuhan di dalam komunitas tumbuh bersama yang ada. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, karena di tengah-tengah situasi seperti ini, andalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak diandalkan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengucapkan terima kasih buat setiap saudara yang setia di dalam pelayanan, baik juga saudara-saudara yang setia ada di dalam ibadah-ibadah online kita. Tuhan memberkati dimanapun saudara-saudara berada. Dan apabila saudara-saudara bukan ada di dalam komunitas jemaat SAF, saya juga mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara bisa bersama-sama dengan kami. Kiranya pelayanan kami memberkati setiap saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati untuk kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya minta tolong Henny bisa berdoa menutup ibadah kita. Teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali Tuhan bertemu dengan kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, berbicara melalui firman-Mu Tuhan, dan kami mau Tuhan firman yang kami dengar itu Tuhan menjadi rema dalam hidup kami Tuhan melalui tindakan-tindakan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan bahwa hati kami ini akan selalu seperti dengan Engkau Tuhan, selalu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami Tuhan. Kami berdoa untuk para jemaat yang menonton kami Tuhan, selalu sertai mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera kasih karunia, memberikan engkau hikmat pengetahuan yang baru untuk engkau terus bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah lebat di dalam Dia. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu itu tidak akan pernah sia-sia ketika engkau melibatkan Tuhan dan mendatangkan mencari kerajaan Allah dari setiap apa yang kau kerjakan. Dan percayalah bahwa hidup ini adalah hidup yang layak untuk dijalani dengan mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kiranya diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, dan juga diberkatilah apa yang kau rencanakan tahun ini. Dan kiranya itu jadi di dalam kehendak Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk setia melakukan firman Tuhan sampai kita berbuah lebat di dalam Dia dan kita
siap menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Setiap engkau dan saya diangkat di dalam surga yang mulia. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Happy Sunday dan God bless you. Terima kasih buat para pelayan Tuhan, dan kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Amin.